Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan rilis pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Untuk lebih lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Setio. Waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu, tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu, tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya 6 bulan, dan nanti kan bisa diperpanjang seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu. Gitu. Beri ya.
Ya, ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, makasih teman-teman ya. Makasih. Selamat Natal, selamat Natal. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2025 lebih sehat semuanya. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat Pak. Jangan kalah di peraper Pak.